Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Giovanni Pristana Popamembia, NIM C01171310. Di video kali ini saya akan memperagakan mengenai keterampilan klinik manajemen nafas. Nah, tujuan dilakukannya keterampilan tersebut adalah untuk membebaskan jalan nafas dengan tetap memperhatikan kontrol servikal. Kemudian yang kedua adalah untuk tetap menjaga keluar masuknya udara normal ke dalam paru-paru dan untuk memenuhi kecukupan dari oksigen. Alat dan bahan di sini ada manekin, kemudian di sini ada nasofaring, airway atau pipa nasofaring, kemudian di sini ada oropharyngeal airway atau pipa orofaring, kemudian di sini ada kasa kering, plester, dan ada jeli. Di sini ada stetoskop, kemudian ada sarung tangan, kemudian di sini ada laryngoscopy di mana terdiri dari ganggang dan atau handle. Nah, kemudian di sini ada masker wajah, di mana masker wajahnya itu untuk jalan nafas. Kemudian di sini ada albo bag dan di sini ada selang oksigen, di mana selang oksigennya itu telah terpasang di albo bagnya. Nah, kemudian di sini ada cervical collar net, kemudian di sini ada mandrin atau introduce, dan ada di sini ada endotracheal atau pipa endotracheal tube. Kemudian di sini juga ada spoitnya. Kemudian di sini ada suction. Setelah mencuci tangan, di sini saya akan memasang skun untuk persiapan awal pasien, di mana pasien itu harus berada di tempat yang datar dan tidak usah memakai bantal. Nah, hal yang perlu pertama kita lakukan adalah penilaian awal, di mana kita nilai A, B, C. A itu airway, B breathing, C circulation. Untuk airway-nya kita nilai apakah ada sumbatan atau obstruksi pada jalur pernafasan atas pasien. Kemudian untuk breathingnya di sini kita nilai 3L, yaitu adalah look, listen, and feel. Nah, di mana untuk looknya di sini kita nilai dari dada pasien, apakah ada pergerakan atau tidak. Kemudian kita nilai apakah dada kanan dan kiri pasien itu simetris atau tidak. Kemudian kita nilai di sini sela-sela iganya, apakah dia mengalami retraksi atau tidak. Kemudian setelah itu kita akan listen, di mana kita mendengar suara bunyi nafas pasien, apakah ada atau tidak. Kemudian kita juga rasakan feel, yaitu kita rasakan hembusan nafas pasien. Nah, kemudian setelah itu untuk sirkulasinya kita akan menilai dari arteri karotis di leher. Nah, kita sentuh dan kita raba dari arteri karotisnya, kita rasakan apakah ada denyut atau tidak. Nah, kemudian setelah menilai dari penilaian awal, selanjutnya kita akan menuju ke teknik pembebasan jalan nafas secara manual atau tanpa alat. Nah, di mana kita lakukan pada pasien yang mengalami sumbatan jalur pernafasan dikarenakan akibat lidahnya itu terdorong ke belakang. Dan ada tambahan suara snoring atau seperti suara mendengkur. Nah, di mana teknik yang akan kita lakukan itu dinamakan teknik triple airway maneuver. Di mana teknik ini dilakukan pada pasien yang tidak diseruding adanya fraktur servikal. Nah, yang pertama terdiri dari head lead, chin lift, dan jaw thrust. Oke, baik. Untuk daripada head-tilt-nya itu, di mana salah satu telapak tangan kanan saya itu akan memegang dahi pasien, kemudian saya akan menekannya ke belakang. Sehingga dahi pasien itu akan lebih naik ke atas, atau kepala pasien itu akan lebih tengadek ke atas. Nah, kemudian setelah itu, jari telunjuk maupun jari tengah saya itu akan memegang dagu pasien,
akan memegang dagu pasien, kemudian saya akan mengangkat ke atas dan dorong tulangnya ke depan. Untuk teknik jaw thrust, di mana kedua tangan saya akan letakkan di sudut rahang kanan maupun kiri dari pasien, kemudian saya akan menekannya ke arah ke depan, sehingga di sini gigi bagian bawah itu yang barisnya akan lebih di depan dari gigi baris atas, sehingga jalur pernafasan akan terbuka. Nah, pada pasien yang juga dengan hambatan nafas karena akibat ada lidah terdorong ke belakang, namun dicurigai dengan trauma fraktur servikal, di mana kita hanya boleh melakukan teknik jaw thrust saja. Nah, di mana ini adalah pasien yang mengalami fraktur servikal, di mana kita sudah memakaikannya dari alat pengaman di lehernya, di mana sama seperti tadi kita akan melakukan teknik jaw thrust, menekan kedua sudut kanan maupun kiri rahang pasien ke depan, sehingga gigi baris bagian bawahnya itu lebih di depan dari gigi baris bagian atas, sehingga jalur pernafasan itu akan terbuka. Teknik pembebasan jalan nafas menggunakan alat. Di sini saya menggunakan alat pertama orofaring. Nah, di mana untuk persiapan pasien harus berada dalam posisi yang datar dan tidak usah memakai bantal. Kemudian penolong itu harus melakukan cuci tangan dan memasang handscoon. Jadi yang pertama di sini saya lakukan adalah untuk daripada orofaringnya tersebut, kita akan sesuaikan dengan ukuran rongga mulut pasien, di mana kita akan melakukan pengukuran dari sudut bibir ke ujung telinga pasien. Nah, ini sudah pas. Kemudian setelah itu, saya akan menekan dagu pasien, atau kita menggunakan chin lift. Kita membuka jalur pernafasannya dulu menggunakan ibu jari dan jari telunjuk. Kita tekan ke bawah dagunya sehingga kepalanya itu dia akan mengalami ekstensi. Nah, kemudian di sini orofaringnya yang kita sudah lakukan pengukuran tadi, ukurannya kita sudah dapatkan, kita akan masukkan ke dalam rongga mulut pasien, di mana lekukannya itu dia mengarah ke atas langit-langit pasien nantinya. Kemudian kita masukkan secara perlahan-lahan sambil menyentuh dinding langit-langit atasnya. Kemudian setelah masuk setengah, kita akan melakukan putaran secara perlahan-lahan. Kemudian kita dengan posisi tekuk dan menyusuri lidah bagian bawah, kita akan masukkan perlahan-lahan sampai kita yakin bahwa lidah pasien itu sudah tertopang oleh orofaring. Kemudian kita nilai, dan di mana kita mendengarkan dan merasakan apakah sudah ada hembusan pernafasan dari pasien. Nah, setelah itu kita bisa melakukan fiksasi. Nah, kemudian teknik yang kedua itu menggunakan alat. Di sini saya menggunakan nasofaring dan jelly cane. Nah, pertama di sini sama seperti tadi persiapan pasien, di mana pasiennya itu harus di tempat yang datar. Kemudian persiapan alat kita menggunakan nasofaring dan jelly cane, dan di sini saya sudah melakukan cuci tangan dan memakai handscoon. Nah, pertama itu untuk nasofaringnya kita harus menilai dulu yang mana yang cocok sesuai dengan lubang hidung pasien. Jadi pertama kita akan melakukan penilaian dulu. Kita nilai apakah memang sudah cocok dengan lubang hidung pasien, dan kita juga bisa menggunakan jari kelingking. Nah, kemudian kita nilai juga apakah ada kelainan di kavumnasinya seperti polip ataupun terjadi pelengketan antara kedua septum kanan maupun kiri. Nah, kemudian setelah itu
kita akan memasukkan nasofaringnya ini, tapi sebelumnya itu kita harus memakai jelly cane. Nah, jadi di sini saya akan memakai jelly cane, saya akan mengoleskannya di sekitar tabung bagian bawahnya, dan juga saya akan memberikan pada kafum nasinya agar tidak terasa sakit. Dan biasanya kita juga berikan di sini vasokonstriksi. Nah, jadi di mana saya akan memasukkannya, di mana di sini kita pegang sedemikian rupa dengan ujungnya itu menghadap ke telinga. Nah, di mana di sini kita akan masukkan secara perlahan-perlahan, kemudian kita secara perlahan-perlahan agar tidak menusuk daripada hidung pasien. Nah, kemudian kita nilai di sini apakah sudah ada udara di dalam pipa. Nah, jika kita sudah rasakan ada udara di dalam pipa, kita akan melakukan fiksasi biasanya menggunakan tester. Nah, baik. Untuk teknik membuka jalan pernafasan menggunakan alat sudah selesai. Selanjutnya, jika ada sumbatan pada bagian mulut, rongga mulut biasanya karena ada cairan, kita akan melakukan pembersihan dari cairan tersebut, di mana kita bisa menggunakan kasa ataupun menggunakan section. Jadi alat dan bahannya di sini ada kasa steril, kemudian dan ada section. Nah, sama seperti tadi, persiapan pasien harus berada di tempat yang datar dan tidak usah memakai bantal. Nah, kemudian di sini kita juga harus melakukan cuci tangan dan memasang handscoon. Jadi yang pertama di sini teknik yang kita akan gunakan adalah membersihkan jalan pernafasan pasien. Nah, tanda-tanda pasien jika ada memang cairan di dalam mulutnya itu adalah seperti bunyi gurgling. Nah, maka dari itu kita akan melakukan teknik sapuan jari atau kita melakukan section biasanya. Jadi kita akan buka mulut pasien terlebih dahulu menggunakan teknik jauh teras tadi. Jadi kedua sudut rahang pasien itu kita akan majukan ke depan sehingga mulut pasien itu akan terbuka. Nah, kemudian di sini jari telunjuk maupun jari tengah saya itu saya akan balut menggunakan kasa steril. Nah, setelah itu saya akan memasukkan jari tengah maupun jari telunjuk saya itu ke dalam mulut pasien secara perlahan-lahan. Kemudian saya akan mengoreknya cairan yang tersumbat tadi. Nah, setelah itu kita buang ke tempat sampah medis. Nah, kemudian di sini cara yang lain itu bisa kita juga menggunakan section. Jadi di sini sectionnya itu saya akan masukkan ke dalam mulut pasien. Kita isap seluruh cairannya. Nah, setelah kita sudah tidak mendengar bunyi gerglik atau kita sudah nilai pasien sudah bernafas normal melalui hidung dan tidak ada bunyi-bunyi gerglik dari mulutnya, berarti sudah tidak ada cairan yang menyumbat. Selanjutnya, teknik pembebasan jalan nafas akibat adanya benda asing. Teknik tersebut kita biasanya gunakan pada kasus tersedak. Nah, kasus tersedak ini biasanya kita dapati pasien yang ada yang sadar maupun yang non sadar. Untuk pasien yang sadar, di mana kita memakai ada dua teknik, backflow dan abdominal thrust. Pertama, backflow. Di mana backflow, pasien datang dengan keadaan sempoyan. Nah, pertama kita berada pada bagian belakang pasien, di mana salah satu lengan saya itu akan menopang tubuh pasien agar tidak terjatuh. Kemudian lengan yang satu itu akan dilakukan hentakan ke depan, di mana kita akan melakukan hentakan itu posisi tangan saya itu di mana kita kepal. Nah, kemudian di sini saya akan melakukan hentakan di garis imajiner tulang belakang dan garis antara tulang belikat.
Kemudian secara perlahan-lahan saya akan melakukan hentakan sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di mana dari teknik yang kita lakukan ini, apabila berhasil, berarti benda asing tersebut akan keluar dan pasien bernafas secara lega. Nah, selanjutnya untuk teknik yang kedua adalah abdominal thrust, di mana di sini pasien datang dengan keadaan sempoyan. Kedua lengan kita itu akan merangkul pasien ke arah ke depan. Nah, di mana kita rangkul agar pasien tidak terjatuh. Nah, di mana kita akan lakukan hentakan tarikan ke belakang, di mana kita lakukan hentakannya itu sebanyak 5 kali. Nah, kita lakukan titik silangnya itu di mana dia di titik pusar ataupun titik ulu hati pasien. Nah, saya akan memulai daripada tekniknya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di mana tekniknya ini berhasil apabila benda asing itu berhasil keluar dari jalur pernafasan pasien. Nah, kemudian pasien itu bernafas secara lega. Kemudian kasus yang kedua, apabila pasien sudah tidak sadarkan diri, di mana pasien itu kita letakkan secara di mana dia terlentang. Kemudian setelah itu kita mengambil posisi secara kuda-kuda di atas tubuh pasien, atau kita bisa di samping pasien sejajar dengan pinggang pasien. Nah, kemudian kita akan letakkan kedua telapak tangan kita di atas perut pasien, di mana kita akan melakukan hentakan sebanyak 5 kali. Nah, di mana titiknya itu di antara garis imajiner umbilikus dan garis imajiner siphodeus, berarti di sini. Nah, di mana saya akan melakukan penekanan sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, apabila proses yang kita lakukan ini sudah berhasil, pasti nanti adanya benda asing yang keluar di mulutnya pasien. Jadi kalau ada, kita keluarkan. Di sini sudah berhasil dan pasien sudah sadarkan diri dan sudah bernafas secara lega. Teknik pemberian nafas bantuan, di mana persiapan alat dan bahan. Sini saya menggunakan Big Valve Mask. Nah, di mana Big Valve Mask-nya tersebut ini maskernya itu kita sesuaikan dengan hidung maupun mulut pasien, di mana tidak boleh terlalu kecil maupun terlalu besar. Nah, kemudian nanti kita hubungkan dengan Big Valve-nya, kemudian kita hubungkan dengan selang oksigen, di mana selang oksigennya ini kita aliri dengan oksigen sebanyak 10 sampai 12 mili per menit. Nah, kemudian di sini persiapan pasiennya itu, pasien itu sama seperti tadi, dalam posisi terlentang dan berada di atas permukaan yang rata. Nah, untuk saya sendiri sebagai penolong ataupun yang menangani daripada pasien, harus melakukan cuci tangan maupun sudah itu memasang handscope. Nah, setelah persiapannya selesai, kita akan memulai teknik pemberian nafas bantuan. Nah, di mana di sini pasien itu tetap membuka jalan pernafasannya itu tadi menggunakan orofaring tube atau orofaring airway, tetap. Kemudian setelah itu di sini tangan kiri saya akan memegang daripada maskernya, di mana maskernya itu saya letakkan di atas hidung maupun mulut pasien. Nah, kita rangkumkan semua hidung maupun mulut pasien agar pada saat nanti kita pompa si Big Valve Mask-nya ini tidak mengalami bocor. Nah, kemudian tangan kanan saya itu akan memegang Big Valve-nya ini. Nah, kemudian di sini saya akan melakukan pemompaan, di mana saya akan melakukan pompa
di mana kita lakukan evaluasi ke bagian dada pasien, apakah terjadi pengembangan atau tidak. Dimana kalau misalnya terjadi pengembangan berarti pemberian nafas bantuan yang kita lakukan itu berhasil. Nah, dimana pemberian ventilasi positif itu menggunakan big valve mask, dimana ibu jari itu harus dalam bentuk huruf C. Ibu jari dan telunjuk harus dalam bentuk C, agar masker itu tetap rapat di hidung maupun mulut, agar tidak terjadi kebocoran pada saat kita pompa big valve masknya. Kemudian tiga jari saya itu membentuk huruf E, di mana saya akan memfiksasi dari mandibula pasien agar tetap ekstensi kepalanya. Nah, di mana kecukupan dari pemberian ventilasi tersebut ini tergantung dari pembesaran dada pasien. Nah, pemberian ventilasi ini biasanya kita lakukan 10-16 kali per menit. Nah, jika dilakukan dengan 2 orang, 1 orang memegang masker dan 1 orangnya lagi memegang kedua big valve masknya. Nah, setelah itu kita lakukan evaluasi kepada pasien. Teknik pemberian nafas bantuan menggunakan intubasi orotrachea. Nah, di mana kita pastikan dari jalur pernafasan pasien itu tetap bebas maupun oksigennya itu adalah cukup. Nah, jika pasien menggunakan big valve mask, kita tetap lakukan pengompaan dan kita berikan oksigenasi yang cukup sebelum dilakukan intubasi. Nah, anggaplah di sini saya dibantu oleh asisten saya melakukan pemompaan. Sementara itu saya akan mengembangkan dari endotracheal tube balonnya. Saya akan menilai apakah ada bocor pada balonnya atau tidak. Nah, di mana di sini balonnya itu tidak mengalami bocor. Nah, setelah itu kita kempiskan kembali. Oke, baik. Nah, setelah itu saya akan menyambungkan ganggang dan daun dari laryngoskop. Kemudian setelah itu saya akan mencek lampunya. Nah, di sini nyala. Nah, kemudian setelah itu kita akan melepaskan valve masknya. Kemudian di sini saya akan memegang laryngoskop itu, di mana di sini laryngoskop itu di mana di sebelah tangan kiri saya. Nah, di mana di sini bila terpasang daripada orofaring tube sebelumnya, kita akan lepaskan. Nah, selanjutnya kita akan masukkan pada bagian mulut pasien secara perlahan-lahan. Nah, di mana kita masukkan ke bagian mulut sebelah kanan dengan lidah didorong ke sebelah kiri. Nah, dari sini kita sudah bisa menilai dari epiglotis pasien dan pita suara pasien. Nah, kemudian setelah itu, setelah terpasang daripada laryngoskopnya, kita akan memasang endotracheal tube, di mana kita akan memasukkannya secara hati-hati ke dalam mulut pasien, di mana tanpa mengenai jaringan mulut ataupun gigi pasien. Nah, jika sudah sampai di mana kita akan melepaskan laryngoskopnya dan kita akan melepaskan mandarinnya. Nah, kemudian kita akan melakukan pengembangan balon pada endotracheal tube-nya sampai kita sudah tidak mendengar suara udara dari selang pipa endotracheal maupun trachealnya. Nah,
Setelah kita kembangkan, kita akan pasang di bag valve masknya. Nah, kemudian sambil kita pasang, kita akan lakukan pemompaan. Kita nilai daripada pengembangan dinding dada pasien, apakah ada pengembangan. Nah, di sini anggaplah saya dibantu oleh asisten saya tetap mengembangkan dada. Di samping dikembangkan dadanya, saya akan melakukan auskultasi terlebih dahulu untuk menilai apakah endotracheal tubnya itu sudah berhasil terpasang di trachea. Pertama, saya akan melakukan auskultasi di dada sebelah kanan dan kiri. Saya akan nilai apakah ada pernafasan bunyi suara yang sama. Kemudian saya akan menilai juga auskultasi di abdomen. Apakah ada suara? Jika ada suara berarti endotrachealnya itu terpasang di esofagus. Jika tidak berarti pemasangan endotrachealnya ini sudah benar di trachea. Nah, setelah melakukan auskultasi, di sini saya akan memasang orofaring kembali. Ini sama seperti tadi, kita akan masukkan secara lengkungannya itu ke dalam mulut. Kemudian pada saat sudah setengah, kita akan putar. Nah, kemudian kita akan melakukan fiksasi menggunakan plester pada endotracheal. Sini saya akan memasang dengan plester. Fiksasinya dengan plester. Nah, jika sudah aman, tidak goyang-goyang, kita akan tetap melakukan pemompaan ke pasien sambil melihat pengembangan daripada dinding dada pasien. Selanjutnya, cuci tangan dengan 6 langkah. Demikianlah video keterampilan mengenai manajemen jalan nafas. Saya Giovanni Felistana Purwamembia, mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kata dan salah. Sekian dan terima kasih.